Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asnia Viviawati Biringang dengan NIM 2002-474 dari kelas 5TI2 kelompok 4. Nah, di saat ini kami akan mencoba menjelaskan program tentang Wike Product. Nah, di sini kami membuat sebuah soal, yakni soal untuk mencari tempat wisata terbaik dari tempat wisata pilihan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Contoh soalnya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan polling untuk mencari tempat wisata terbaik dari 3 tempat wisata pilihan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Desa Wisata Paralele, Gunung Api Bawah Laut, dan Pantai Pananwareng. Nah, dalam memilih tempat wisata, ada beberapa kriteria yang akan dinilai, yakni kriteria ini saya lambangkan sebagai C1 sampai C5. C1 adalah keindahan alam yang ikonik, C2 kebersihan, C3 keramahan penduduk lokal, C4 daya tarik pengunjung, dan C5 digital dan kreatif. Nah, di sini penilaian untuk Desa Wisata Paralele, C1 sama dengan 42, C2 sama dengan 66, C3 sama dengan 60, C4 sama dengan 75, C5 sama dengan 23, lalu untuk Gunung Api Bawah Laut, C1 sama dengan 50, C2 90, C3 72, C4 60, dan C5 20. Lalu untuk Pantai Pananwareng, C1 sama dengan 63, C2 sama dengan 91, C3 sama dengan 65, C4 80, dan C5 sendiri 30. Nah, sebentar kita juga akan menentukan bobot. Nah, di sini bobot preferensinya bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau bergantung dengan parameter yang ada. Nah, di sini saya mengambil preferensinya adalah 1 sampai 5. 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Nah, untuk penilaian bobot dari Desa Wisata Paralele, W sama dengan bobot atau W sama dengan 5, 4, 2, 1, 3. Lalu untuk Gunung Api Bawah Laut, W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Dan untuk Pantai Pananwareng sendiri, W sama dengan 4, 1, 3, 5, 2. Nah, sekarang kita masuk pada program. Untuk programnya, saya menggunakan bahasa C++ dengan aplikasi DevC. Nah, di sini yang pertama ini tentu kita tahu bersama ini adalah library. Lalu di sini ada sistem color F untuk merubah warna teks. Nah, di sini ada code dan juga scene. Code ini kalau di bahasa C adalah printf dan scene adalah scanf. Atau code untuk menampilkan dan scene adalah untuk memanggil apa yang akan kita tampilkan sebentar. Nah, ini adalah topik Wike Product, lalu ini adalah soal yang saya bacakan tadi. Nah, langkah pertama adalah kita mendeklarasikan variabel-variabel terlebih dahulu. Nah, di sini baik variabel dari paralele, variabel dari gunung api, atau variabel dari Pantai Pananwareng, saya deklarasikan dengan float atau bilangan desimal. Karena sebentar kita akan menggunakan bilangan desimal juga. Nah, di sini float C1, C2, C3, C4, C5, float untuk gunung api C6, C7, C8, C9, C10. Lalu untuk float Pantai Pananwareng atau variabel Pantai Pananwareng, float C11, C12, C13, C14, dan C15. Nah, sebentar kita akan menginput nilai dari Desa Paralele atau menginput penilaian yang sudah saya bacakan tadi, yaitu penilaian 42, 66, dan seterusnya. Nah, ini untuk dari Desa Wisata Paralele, code C1, sin C1, code dan sin seperti yang saya jelaskan tadi, sampai dengan C5. Lalu untuk nilai gunung api bawah laut juga sama dengan Desa Wisata Paralele, begitu juga dengan nilai Pantai Pananwareng. Nah, ini adalah tabel dari penilaian atau nilai dari Desa Wisata Paralele untuk P1 dan untuk P2 untuk nilai Gunung Api Bawah Laut, dan P3 untuk Pantai Pananwareng. Nah, langkah kedua adalah untuk menentukan bobot. Parameter sudah yang saya jelaskan tadi. Saya juga menggunakan float untuk ketiga variabel bobot
dari ketiga tempat wisata. Nah, ini adalah menginput nilai sama dengan seperti sebelumnya, yaitu C1 sampai C5. Sebentar, karena kita pada output sebentar kita akan menginput nilai dari bobot dan nilai dari C1 sampai C5 dari ketiga tempat wisata tersebut. Nah, ini sama gunung api bawah laut, lalu nilai bobot juga untuk Pantai Pananwareng. Nah, ini kita untuk mencari nilai bobot dari ketiga tempat wisata tersebut. Nah, rumus dari mencari bobot adalah WI sama dengan WI bagi SWJ, atau seperti ini. Slash back end ini adalah hanya untuk membuat baris baru atau membuat spasi ya. Nah, ini sama code W1 bagi W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 dan W5 dan seterusnya. Sama. Lalu untuk Pantai Pananwareng juga sama. Tapi di sini saya tidak, untuk gunung api bawah laut dan untuk Pantai Pananwareng saya tidak menggunakan W1 sampai W5 lagi karena nilainya akan double di sini. Jadi saya menggunakan W6, W7, W8, W9, W10. W6, W7, W8, W9. Oke, sama. Ini juga sama untuk Pantai Pananwareng. Nah, di sini pada bagian di bawah ada variabel penampung nilai bobot atau menampung nilai bobot yang ada pada di atas, atau untuk menghitung nilai bobot yang ada pada desa wisata Paralele, gunung api bawah laut dan Pantai Pananwareng. Double. Nah, ini adalah untuk menampilkan hasil dari bobot yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini untuk bobot desa wisata Paralele W1, W2, W3, W4, W5. Bobot gunung api bawah laut sama, Pananwareng juga sama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan vektor dari nilai S atau nilai vektor S. Nah, di sini S1 desa wisata Paralele, S2 gunung api bawah laut, S3 Pantai Pananwareng. Nah, ini seperti di atas variabel penampung nilai vektor atau di sini adalah proses untuk menampilkan hasil dari nilai vektor. Ini adalah untuk menampilkan hasil dari nilai vektor. Nah, langkah keempat ini adalah untuk menentukan nilai vektor. Rumus sama dengan FI sama dengan SI slash S1, S2, S3. Nah, ini untuk menentukan preferensi dengan rumus ini. Atau ini adalah untuk menentukan desa mana yang terbaik dengan menggunakan if dan else if. Nah, sekarang kita coba run untuk melihat bagaimana tampilan dari coding yang telah kita buat ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pada bagian ini adalah untuk menampilkan atau untuk memasukkan nilai dari desa wisata Paralele. Ini bagian C, C1, C2, C3, C4 dan C5. Nah, sekarang kita coba input desa wisata Paralele C1 42, C2 66, C3 60, C4 75 dan C5 23. Untuk gunung api bawah laut C1 50, C2 90, C3 72, C4 60 dan C5 20. Nah, untuk Pantai Pananwareng C1 63, C2 91, C3 65, C4 80 dan C5 30. Nah, ini adalah tabel. Tabelnya agak tidak teratur.
Lalu kita di sini memasukkan nilai bobot desa wisata Paralele. Nah, untuk nilai bobotnya untuk desa wisata Paralele yaitu W1 sama dengan 5, W2 4, W3 2, W4 1, dan W5 3. Lalu untuk nilai bobot gunung api bawah laut W1 5 juga, W2 3, W3 4, W4 juga 4, dan W5 2. Nah, untuk Pantai Pananwareng W1 4, W2 1, W3 3, W4 5, dan W5 2. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ditampilkan dari mencari bobot. Ini adalah langkah-langkah dalam mencari bobot, yaitu WI sama dengan WI/SWJ atau total dari penjumlahan dari W1 sampai dengan W5. Dan di sini 5 bagi 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3, 4 bahagi 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3, 2 bahagi 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3, 1 bagi 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3, dan seterusnya. Jadi untuk SWJ ini dia sama karena ini adalah hasil dari penjumlahan dari W1 ditambah W2, W3 ditambah dengan W3, lalu tambah W4 dan tambah W5. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bobot dari desa wisata Paralele. W1 sama dengan 0,333, W2 sama dengan 0,267, W3 0,133, W4 0,067, W2 0,2. Untuk gunung api bawah laut, bobot W1 0,278, W2 0,167, W3 0,222, W4 0,22, dan W5 sama dengan sama 0,111. Kenapa di sini sama? Karena di sini untuk gunung api bawah laut bobot W3 dan W4 itu sama. Jadi otomatis hasilnya juga sama. Nah, di sini untuk Pantai Pananwareng W1 0,267, W2 0,0667, W3 0,2, W4 0,33, W5 0,133. Nah, ini untuk mencari nilai vektor. Nilai vektor dari desa wisata Paralele 49,2, nilai vektor untuk gunung api bawah laut 60,444, dan nilai vektor untuk Pantai Pananwareng 66,533. Nah, sekarang kita mencari F1, F2, F3 untuk menentukan preferensi tempat wisata mana yang terbaik. Nah, di sini ternyata tempat wisata terbaik adalah gunung api bawah laut dengan preferensinya 0,34. Nah, demikian presentasi kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.